Ini adalah musim liburan. Namun, ada kekuatan jahat yang berusaha keras untuk merusak suasana hati. Nggak ada yang tahu apa kekuatan ini atau kenapa kekuatan ini merusak liburan. Saat itulah detektif Chris Robinson berperan. Bantu dia memecahkan teka-teki ini untuk menyelamatkan Hari. Tugas pertama membawa sang detektif ke Kutub Utara. Seseorang telah mencuri kue-kue Sinterklas yang dia simpan di kandang rusa. Sinterklas menduga penjahat itu adalah salah satu peri yang bekerja di sana. Tapi dia juga khawatir karena mereka semua alergi terhadap coklat. Dan kue yang hilang adalah kue keping coklat. Detektif Robinson mengumpulkan semua peri dalam satu ruangan. Salah satu dari mereka terus menjulurkan lidahnya, lalu tersipu malu dan meminta maaf. Peri kedua punya jejak sesuatu yang berwarna coklat di tangannya. Dan peri ketiga terus tersenyum dan cekikikan. Perhatikan mereka dengan seksama dan cobalah untuk mencari tahu yang mana pencurinya. Pria dengan bintik-bintik kecoklatan di jari-jarinya ini bekerja di kandang kuda. Jadi nggak heran kalau tangannya kotor. Peri adalah makhluk yang ceria. Artinya, peri yang tersenyum dan cekikikan sebenarnya bukanlah hal yang aneh. Tapi peri yang pertama, lidahnya kemungkinan bengkak akibat reaksi alergi. Ini dia pencuri kue kita. 3 remaja menyelinap masuk ke rumah Sinterklas. Ketika dia pulang ke rumah setelah bekerja, dia melihat 3 anak yang tampak bersalah dan pohon Natal plastik setinggi 20 kaki tergeletak di lantai. Sinterklas tahu bahwa salah satu dari anak-anak itu pasti memanjat pohon itu, sehingga pohon itu tumbang. Dia menelepon detektif kita. Chris segera datang. Setelah melihat anak-anak dengan seksama, dia memberitahu Sinterklas siapa yang bersalah. Apakah kamu bisa menemukan jawabannya juga? Pria dengan rambut hijau ini terlihat seolah-olah punya beberapa jarum pohon Natal di rambutnya. Tapi jangan lupa bahwa pohon itu terbuat dari plastik dan gak mungkin kehilangan jarumnya. Pria di sebelah kiri punya bintang di sweaternya yang terlihat seperti bintang yang ada di atas pohon. Tapi lihat, itu bordiran. Sekarang, lihatlah gadis dengan syal yang sangat berkilau. Syal ini terlihat sangat mirip dengan Prada yang menghiasi pohon Natal. Itu karena memang benar, itu adalah Prada. Ketahuan. Ketika sang detektif dan Sinterklas sedang pergi memecahkan misteri pohon Natal yang terbalik, seseorang mencuri semua hadiah dari gudang Sinterklas. Setelah menyelidiki kasus ini, detektif Robinson punya 3 tersangka. Semuanya adalah peri. Masing-masing peri mengaku sedang berada di rumah saat kejahatan itu terjadi. Jalan tersebut gak mungkin dilalui dengan berjalan kaki karena salju turun selama beberapa jam terakhir. Jadi, siapapun pelakunya harus menggunakan kereta luncur. Bisakah kamu membantu Chris menemukan siapa penjahatnya? Peri ini terlihat sangat marah, tapi mungkin karena kereta luncurnya rusak. Itu berarti dia nggak bisa meninggalkan rumahnya. Kereta luncur peri di sebelah kanan tertutup lapisan salju yang tebal. Sepertinya dia nggak menggunakannya baru-baru ini. Tapi lihatlah kereta luncur peri yang di tengah. Ada salju di bawahnya. Itu berarti kereta luncur diparkir di dekat rumah setelah salju mulai turun. Peri itu nggak ada di rumah. Jadi kenapa dia berbohong? Salah satu peri Sinterklas menaruh kunci gudang tempat Sinterklas menyimpan hadiah ke dalam botol kosong dan menyumbatnya dengan gabus. Detektif Robinson harus mengeluarkan kunci tersebut tanpa memecahkan botol atau menarik gabus. Bagaimana dia bisa melakukannya? Chris mendorong gabus ke dalam botol dan mengguncang kuncinya sampai keluar. Tugas detektif Robinson berikutnya nggak biasa. Setidaknya bisa dibilang begitu. Dia harus pergi ke rumah kue jahe berhantu dan menghadapi salah satu dari 3 monster mengerikan. Mereka telah menempati rumah yang lezat, namun saat ini nggak bisa didekati. Lawan potensial Chris adalah 1. Kalkun Natal yang dihidupkan kembali setinggi 7 kaki. Kalkun ini mengancam detektif dengan pisau dan terlihat sangat nggak bersahabat. 2.
monster eggnog panas membara yang terlihat seperti tumpukan lendir yang bergerak. 3. Atau makhluk permen tongkat setinggi 8 kaki yang tampak mengancam dengan tungkai panjang dan tajam. Bantu sang detektif membuat pilihan yang tepat yuk. Kalkun bisa sangat berbahaya dengan pisau-pisau itu. Tungkai monster permen tongkat terlalu tajam untuk didekati. Sedangkan untuk eggnog, selain sangat panas, ia nggak menimbulkan bahaya serius. Detektif hanya perlu mendorong monster tersebut ke salah satu dinding roti jahe, dan dinding itu akan menyerap makhluk itu dengan sangat cepat. Sinterklas punya masalah yang nggak biasa. Salah satu perinya baru saja berulang tahun, tapi Santa nggak ingat berapa umurnya. Peri itu nggak ingin membuat tugasnya menjadi lebih mudah. Dia berkata, "Kemarin usahaku berusia 34 tahun, dan tahun depan aku akan berusia 37 tahun. Kedengarannya aneh, tapi peri itu nggak membuat kesalahan dalam perhitungannya. Sinterklas pasti membutuhkan bantuan detektif Robinson. Peri itu berulang tahun pada tanggal 31 Desember dan dia membicarakannya dengan Sinterklas pada tanggal 1 Januari. Sehari sebelum ulang tahunnya, dia berusia 34 tahun. Keesokan harinya, dia berusia 35 tahun. Tahun baru dimulai keesokan harinya. Tahun ini, dia akan berusia 36 tahun dan dia akan berusia 37 tahun pada tahun berikutnya. Tiada hari tanpa kecelakaan. Seorang peri muda memutuskan untuk menjahili Sinterklas dan menyembunyikan hadiah-hadiah di balik salah satu dari 2 pintu ini. Detektif Robinson tahu bahwa salah satu pintu menyembunyikan seekor naga yang sangat nggak bersahabat. Dan di balik pintu yang lain ada hadiah-hadiahnya. Dia harus memilih pintu yang tepat. Kalau enggak, liburannya akan rusak. Ada 2 tanda di pintu. Salah satunya bohong dan yang lainnya benar. Di pintu pertama tertulis, hadiahnya ada di sini, naga ada di ruangan sebelah. Tanda yang satunya bertuliskan, hadiah dan naga nggak berada di ruangan yang sama. Bisakah kamu membantu detektif menemukan letak hadiah-hadiah itu? Hadiah-hadiahnya ada di ruangan kedua. Pernyataan kedua benar, yang berarti pernyataan pertama salah. Setelah hari kerja yang panjang, Sinterklas pulang ke rumah dan menemukan seseorang telah memecahkan semua hiasan kaca di pohon Natalnya. Dia terkejut dan kesal. Dia menelepon detektif Robinson dan memberitahunya dia punya 2 tersangka. Salah satunya adalah salah satu rusa kutubnya. Sinterklas melihatnya di dekat rumahnya 2 jam yang lalu. Tersangka lainnya adalah peri yang dimarahi Sinterklas. Lihatlah tempat kejadian dan bantu detektif untuk menentukan penjahatnya. Lihatlah jejak kaki yang ditinggalkan penjahat di lantai. Jejak kaki itu terlalu besar dan bukan milik rusa atau peri. Jejak-jejak itu terlihat seperti milik Sinterklas sendiri. Tapi kenapa dia perlu menjebak para pekerjanya? Kasus ini membuat detektif Robinson sangat curiga. Dia mulai mengamati Sinterklas. Tak lama kemudian, Sinterklas mengundangnya untuk makan malam dan menawarkan 3 hidangan yang bisa dipilihnya. Karena Chris sudah mewaspadai Sinterklas, dia memeriksa hidangan tersebut dengan sangat teliti. Lihatlah hidangan itu dan katakan hidangan mana yang aman untuk dimakan. Kue keping coklat ini terlihat baik-baik saja, sampai kamu menyadari keping coklat ini sebenarnya adalah serangga. Uap yang mengepul di atas semangkuk sup ini berwarna hijau dan mencurigakan. Hidangan ini kemungkinan besar sudah diracuni. Satu-satunya pilihan yang aman adalah apel. Lihatlah cacing kecil ini. Jika cacing bisa mengunyah apel, kemungkinan besar apelnya boleh dimakan. Jadi, apakah ini berarti Sinterklas ingin menyingkirkan Chris setelah sang detektif mulai mencurigai sesuatu?
Sinterklas ini nggak mungkin Sinterklas yang asli. Setelah detektif Robinson mengetahui bahwa kekuatan jahat misterius yang merusak liburan selama ini adalah Sinterklas palsu, dia mulai mencari Sinterklas yang asli. Tak lama kemudian, dia menemukan ruang bawah tanah dengan 3 pintu. Di balik masing-masing pintu, ada seorang pria berpakaian seperti Sinterklas dan mengaku sebagai Sinterklas yang asli. Perhatikan mereka dengan seksama dan cobalah untuk mencari tahu Sinterklas mana yang asli. Sinterklas yang di sebelah kiri. Mudah-mudahan kamu memperhatikan foto di dinding. Foto itu menggambarkan Sinterklas dengan rusa kutubnya. Jika kita membandingkan foto tersebut dengan semua Sinterklas, hanya Sinterklas di sebelah kiri yang benar-benar sama.